Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 202 hari setelah tanam. Kali ini, kita akan melakukan pemetikan yang ke-16 kali. Pemetikan dilakukan pada pagi hari, saat cuaca cerah. Agar luka akibat pemetikan akan segera kering, sehingga terhindar dari penyakit. Panen cabai rawit dilakukan saat buahnya sudah matang, yaitu berwarna merah. Cabai dipetik bersama tangkai buahnya agar tanaman tidak cepat busuk. Pemetikan juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak ranting dan percabangan tanaman. Pisahkan buah yang sudah terlalu tua, terserang hama, atau penyakit dari buah yang baik. Buah yang terkena penyakit, terutama cendawat, dikubur atau dibakar agar tidak menular ke tanaman lainnya. Buah yang terkena penyakit, terutama cendawat, dikubur atau dibakar agar tidak menular ke tanaman lainnya. Frekuensi panen cabai rawit secara umum dilakukan 4-5 hari sekali. Namun, frekuensi panen dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan varietas cabai yang ditanam. Frekuensi panen cabai rawit secara umum dilakukan 4-5 hari sekali. Namun, frekuensi panen dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan varietas cabai yang ditanam. Setelah dipanen, lakukan sortir awal dan simpan cabai yang masak penuh dan yang 80-90% matang dalam satu wadah. Masa panen cabai rawit lebih lama dibandingkan dengan varietas cabai lainnya, tetapi tidak lebih dari 7 bulan. Pada petikan ke-16 kali ini, Mimin mendapatkan bobot 4 kg dari 55 batang tanaman cabai. Dan untuk total bobot yang didapat sampai petikan ke-16, Mimin sudah mendapatkan 38,7 kg dari 55 batang tanaman cabai. Sehingga kalau dirata-ratakan, untuk setiap pohonnya sudah menghasilkan 703 gram. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang inilah penyebab sulitnya mengatasi serangan jamur. Dilansir dari bumikita.id, langkah awal dalam melindungi tanaman dari fungi patogen adalah mencurigai adanya spora-spora yang terinvestasi di permukaan tanaman atau lingkungannya. Yang kedua, selain air hujan malam hari, penyemprotan pupuk daun yang bersifat asam juga berpotensi meninggalkan lapisan asam pada permukaan daun. Penggunaan pupuk daun memang tak bisa ditinggalkan, karena penting untuk akselerasi pencukupan kekurangan hara secara cepat, terutama pasca serangan hama atau penyakit. Tapi di sisi lain juga menguntungkan musuh tanaman fungi. Maka dianjurkan menggunakan pupuk daun yang mempunyai kisaran pH antara 6,5 hingga 8. Beberapa pupuk daun yang direkomendasikan dan mempunyai kisaran pH tersebut diantaranya Pronum vegetatif, FOCUSK generatif, dan untuk yang organik Orbios dan Starka. Yang ketiga, fokus para aplikator fungisida yang saya amati biasanya hanya pada tanaman. Padahal yang namanya spora ada di mana-mana termasuk di atas mulsa, juga pada daun-daun yang sudah gugur di tanah. Spora yang dorman akan terbawa angin, kaki serangga, tangan manusia, percikan tetes hujan yang memantul mengenai daun, dan beberapa jalan lainnya. Alhasil mereka akan kembali lagi ke tanaman. Dan begitu kondisi memungkinkan mereka akan kembali menyerang tanaman. Saran saya sebaiknya penyemprotan fungisida kontak ditargetkan juga pada mulsa, permukaan tanah, syukur-syukur pada tanaman yang ada di sekitar tanaman kita. Cukup yang berdekatan saja, tak perlu semuanya. Kalau ingin hemat pakailah bahan perata atau pembasar atau surfaktan. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.